Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yuni nasi kabira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Faqala aidan wazakirin Allah katsiran wa zakirat a'adallahu lahum maghfiratun wa ajran azima. Di ayatul ukhra alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alla bi dzikrillah tatma'innul qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza karani fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'i zakartuhu fi mala'i khair minhum wa in taqarraba ilayya bashira taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Pertama Al-Quran surah kedua atau Al-Baqarah ayat 152. Yang kedua Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-35. Yang ketiga Al-Quran surah Ar-Ra'd atau surah ke-13 ayat 28. Yang kedua hadis, yang keempat hadis Rasulullah dari Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus atau DKM yang dihormati, yang dimuliakan para alim ulama, nenek mama, tokoh-tokoh masyarakat, umumnya hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib, insyaallah berlanjut sampai dengan isya malam hari ini. Kita mulai kajian kita dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada masih dalam kondisi tahun baru Hijriah, tahun 1443 Hijriah. Kita rasakan bahwa pertukaran hari, pergantian waktu itu terasa begitu cepat. Walaupun
1 jam itu tidak kurang dari 60 menit. 1 hari itu tidak kurang dari 12 jam. Dan sebulan itu tidak kurang dari 30 hari. Dan setahun tetap 12 bulan. Tapi perasaan kita hari 1 tahun itu tercaca agak cepat. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, berganti hari, bertukar waktu itu berarti semakin dekat pintu kubur kepada kita, dekat maut kepada kita, semakin dekat hari berhisab untuk kita. Tapi kadangkala sebahagian manusia tidak menyadari. Dia sangka berubah tahun, berganti waktu itu katanya usianya bertambah. Secara matematik mungkin iya. Tetapi secara agama ibu bapak, dengan ada perubahan waktu itu sebenarnya semakin dekat pintu kubur atau kematian kepada kita. Itu sebabnya bapak ibu, Islam itu tidak mengajarkan kepada kita hari ulang tahun. Apakah namanya hari ulang tahun, apakah namanya milad, macam-macam. Islam tidak mengajarkan itu kepada kita. Kenapa? Karena bertambah secara matematik, tapi di sisi Allah berkurang. Itu sebabnya Quran itu mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri itu hendaknya memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Apa yang telah kita persiapkan, kita siapkan diri kita untuk hari esok itu. Esok itu ibu bapak mungkin besok pagi, mungkin besok setelah kita wafat. Kedua-duanya itu perlu persiapan. Persiapan jangka pendek, persiapan jangka panjang. Jangka pendek mungkin untuk hidup dunia. Jangka panjangnya apa? Setelah kita berakhir hidup kita di dunia, masuk ke dalam kubur dan selanjutnya. Maka dalam kajian kita malam ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan ada 5 hal yang perlu kita persiapkan atau kita perbanyak dalam hidup ini. Kenapa harus kita perbanyak? Karena hidup ini pasti berakhir dengan kematian. Bagaimana yang saya sampaikan yang sudah-sudah, manusia itu jelas matinya itu, wafatnya itu tidak sama dengan hewan. Kalau seekor kerbau Bapak Ibu mati, apakah dimakan oleh orang dagingnya atau dikuburkan, sudah habis persoalan itu. Tapi matinya seorang manusia Bapak Ibu, itu awal dari kehidupan yang kedua atau untuk masuk alam akhirat. Kerbau itu hidup puluhan tahun Bapak Ibu tidak akan minta pertanggungjawaban. Tapi manusia hidup di dunia 1 menit saja lewat dia dari usia balik berakalnya itu, ditanggungjawabkan itu. Maka apa yang harus kita perbuat, kita perbanyak dalam hidup ini? Pertama, kita harus perbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu kajiannya ibu bapak, sekurang-kurangnya ada 6 kajiannya. Pertama, pengertiannya apa zikir itu sebenarnya. Yang kedua, apa keutamaan zikir itu. Yang ketiga, landasannya apa. Yang keempat, ibu bapak jemaah yang berbahagia, apa manfaatnya? Kelima, bagaimana adabnya? Yang keenam, apa yang kita baca waktu berzikir itu? Kemudian, kapan waktu yang terbaik untuk berzikir itu? Itu sekurang-kurangnya kajian zikir itu. Di pertama pengertian, yang kedua dasar hukum,
Yang ketiga keutamaan, yang keempat manfaatnya, yang kelima adabnya, yang keenam bagaimana apa yang dibaca, yang ketujuh itu kapan zikir itu yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu, zikir itu kan bahasa Arab, bukan bahasa kita. Apa artinya zikir itu? Kan ingat, itu secara umum. Secara Islam, apa zikir itu? Adalah ingat kepada Allah. Secara istilah bahasa, istilah syariat agama kita, ibu bapak, apa yang dikatakan zikir itu? Menghadirkan hati untuk mengingat Allah dan taat kepada Allah. Yang diikuti dengan ucapan, perbuatan dalam berbagai keadaan. Itu yang zikir artian secara luas, atau menurut istilah agama kita. Saya ulangi, apa pengertian zikir itu secara istilah agama kita? Menghadirkan hati dan taat kepada Allah dalam bentuk ucapan dan perbuatan dalam berbagai keadaan. Itu pengertian singkat. Itu zikir. Kemudian apa landasannya kita berzikir kepada Allah? Apakah hanya untuk membuang-buang waktu? Apakah hanya menurut akal fikiran kita saja? Tidak. Zikir itu ibu bapak, landasan kita dalam Islam itu kalau kita beramal, beribadah itu landasan utama kita itu kan dua. Pertama Al-Quran. Yang kedua hadis Rasulullah. Itulah yang dicari dalam hadis. Juga tidak ditemukan dalam cara hadis, baru yang lain-lainnya. Adakah perintah Allah dalam Quran, dalam hadis untuk kita zikir, ingat kepada Allah itu banyak dalam Quran. Saya sampaikan beberapa ayat, beberapa hadis, dasar-dasar kita berzikir kepada Allah itu. Kenapa kita harus berzikir? Pertama Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 152 itu. Di situ dijelaskan oleh Allah, fazkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat yang pendek itu Bapak Ibu ada dua perintah Allah di situ. Pertama perintah Allah di situ fazkuruni. Yang kedua washkuruli. Fazkuruni itu apa? Ingatlah kalian atau engkau kepadaku, kata Allah. Itu perintah pertama. Perintah kedua dalam ayat itu washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Berarti Bapak Ibu antara syukur dan zikir itu tidak bisa. Kalau persangkaan awak elok ke Allah, husnuzon wa ke Allah persangkaan awak, insya-Allah Allah berprasangka elok lo kawak. Tapi apabila awak persangka buruk ke Allah, Allah pun serupa itu. Di ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai dengan perkiraan persangkaan hambaku itu kepada aku. Bapak Ibu, ada dua sifat Bapak. Satu harus kita lakukan, laksanakan setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya kepada Allah, tapi sama manusia pun juga perlu. Yang kedua, sifat itu harus kita tinggalkan. Apa itu? Pertama, sifat husnuzon. Yang kedua, zu'zon. Kalau husnuzon harus wak pakai setiap saat. Tak boleh tinggal. Tapi zu'zon harus kita tinggalkan. Kenapa husnuzon itu harus wak bau? Persangkaan elok tu harus buat bawa ke manopai. Si aja orang nak buat adopsi, si aja orang nak buat ada nan dia ada laki awak. Kenapa? Sifat husnuzon itu Bapak Ibu akan membawa awak ke surga. Dan zuzon akan memasukkan ke neraka. Mungkin dulu pernah mau sampai ni Mas Haji kau. Tak salah Rasul dah kek rayu dulu. Sekedar ulang balik, apa buktinya melokek husnuzon tu membawa kita ke surga. Sebuah kisah saya salat sunat Rasulullah taklim dengan sahabat, artinya dia bagi pelajaran dari Rasulullah sahabat-sahabat tu.
Setiap selesai solat penting tu. Kalau bahasa orang kini, nama tu likok ya. Kalau masuk kerennya cik lai, kuliah 7 minit. Dia lagi pelajaran sahabat tu. Tahu bentuk tu. Sedang Rasulullah bagi pelajaran ke sahabat. Masuk laki-laki. Kecil Rasulullah, itu calon penghuni surga tiba. Sampai 3 kali orang tu datang. Setiap Nabi duduk di masjid tu, orang tu tiap masuk, orang tu kecil jadi Nabi. Itu calon ahli surga tiba. Jadi Nabi itu kebiasaannya ibu bapa enggak Assalamualaikum kadang kita agak balik enggak. Sahabat pun begitu itu. Dan itu Nabi dia selesai solatnya cek jemaah. Sebulan mah. Dia calik sahabat tu. Kau tak datang si anak tak tiba anak datang. Kamanyu. Dicek tak sahabat Rasulullah. Setiap selesai solat sudah tu nyagi kaji. Duduk ngelilingi Rasulullah tu. Mungkin sebagian di kita bu pak, ada jemaah kawan kita jemaah tabligh. Kalau kecil ang kampung anak-anak mudanya jemaah ustaz kompor. Sebenarnya tak ada ustaz kompor jemaah tabligh nama. Ada satu sifat pak bu di kawan kita di sanak kita tu, yang perlu kita contoh dinyo. Terlepas dari salah tu buat tuanya, tapi mau yakin insya-Allah tak akan banyak salah doh. Ki banyak buat tu. Bukan salah di malu kami sawak salah. Ini membawa orang Islam dunia. Pertama kegigihan. Ketabahannya membawa orang. Untuk beribadah. Tak terlawan tak pak. Yang kedua kawan kita tu ibu pak. Saudara kita tu. Kalau tiba kau tu solat. Aja kegiatannya tinggal. Painya solat. Kok nama galih je tutup galih. Kok mau kerojo tinggal kerojo. Yang ketiga, selesainya solat, duduk nyelingkungi gurunya. Ada taklim. Walaupun hanya berkitar 5 minit atau 3 minit. Walaupun hanya membaca buku je, ustaznya tu. Bentuk itu kawan kita tu. Tak kadang kemungkinan contoh agak balik tu. Wah macam kayaknya. Padahal ibadahnya tak tertuin dia wak. Banyak kita non cemek itu. Tu biar kompor kecil. Ibadah awak tak sebab dasar penyangkonya tu. Ada di antara awak non cemek itu. Rasulullah serupa itu. Selesai solat, kumpulan sahabat nyagi kaji. Dan kadang-kadang alergi lo je kajian. Sakit telinga, kodok ngaji kaki telinga dia. Biasanya sakit telinga dan dengan kaji itu, dengan Quran, dengan ayat itu biasa setan bu pak. Bilis besok. Dengan ngaji, dengan sembahyang, dengan perlu sakit telinga itu setan. Di sedang 2-3 kali orang tu datang, tetap Nabi mengecek itu ahli surga. Sahabat Nabi Umar bin Khattab penasaran. Dituin dek Umar bin Khattab. Lolok 3 hari di rumah laki-laki tu. Nya kecek Umar bin Khattab numpang di situ, nya kecek ada percok-cokkan di keluarganya. Nya ada masalah di keluarga, dia numpang lolok di situ. Padahal Umar bin Khattab ada masalah bagi dia. Tapi nya itu alasan nya untuk nginap di situ. Apa tujuan Umar bin Khattab? Sebenarnya inginnya belajar di gang tu. Apa enggak dia belajar? Sebab setiap datang orang tu tetap dikecek Nabi ahli surga. Calon ahli surga. Dia Umar bin Khattab penasaran apa amal yang dikerojo. Apa aku dengar kecil ahli surga dari Nabi. Ternyata amalnya tidak ada. Biasa-biasa aja. Tak ada nak istimewa. Lalu Umar bin Khattab 3 hari di situ, nyukam pulang pamit. Kecil lah dia Umar bin Khattab sebenarnya. Sebenarnya ambo tak ada masalah je keluarga ambo. Cuma ambo ingin menumpang lolok siku. Ada nak ambo pelajarin dia engkau. Tu kecilnya. Setiap datang kau ke masjid, ke tempat jemaah atau ke tempat kami sedang duduk dengan Nabi. Tetap Nabi ngecek engkau calon penghuni surga. Dia ambo penasaran apa amal ibadah yang kau lakukan. Kok dia kecek ndek Nabi yang di surga. Keceknya tak ada dah kan nampak 3 hari lolok di mambu kecek. Cuma cik sifat yang tak ada di ambonya kecek Rasulullah. Keceknya. Tu ambo tak pernah ada dalam batin ambo sifat zuzon kau rak. Apalagi ke Allah.
Kene orang bodai, godang orang bodai, kayonyo, bansatnyo, pejabatnyo, orang biasonyo, pokok sia saja nak bodai setiap waktu, setiap saat nambah sobok jambu, ambo tak pernah ada dalam batin ambo terbetik sifat zuzon kenyo do, tapi tetap husnuzon. Itu nan ambo lakukannya, sifat ibadah nang korojo biasa. Tapi sifat tidak ada di ambo. Ambo tetap menghadap orang tu dengan kondisi positif thinking, bukan negatif thinking. Lepas keren. Ambo tetap husnuzon. Tak pernah ambo fikir macam-macam ke orang tu dah. Kelemahan kita sebahagian ibu bapa bukan husnuzonnya yang kita tinggal anjungkan, yang kita pakai dalam hidup. Tidak. Tapi apa? Sifat zuzon yang kita tanamkan dalam batin kita kadang-kadang. Alun di mana-mana lewat buat songkor ke orang. Kadang elok wak buat di buat dia orang tu buat songkor ke nyo. Orang buat masuk haji keciknya gereja aja. Apa boleh kok kerana gereja dia buat dia orang. Apa kira-kiranya bilang tu ni kecik. Padahal sunuzon tu kemang bawa ke jemaah kemang ke surga. Dia kata Allah itu, ana inda zanni abdi bi, ambo kan berbuat sesuai je persangkaan ambo kamu. Dia kalau elok persangkaan awak ke Allah, insya-Allah Allah penguat. Tapi kadang-kadang bu, Pak, dalam hidup kau memang tak sadunan bisa diterima tu, joker. Kadang sesuatu tu buat menurut joker, tapi menurut Allah itu nan elok. Kadang elok daripada itu kata tu buat menurut Allah. Terus apa dalam Quran tu dikacian dia Allah, buka Quran tu Surah Al-Baqarah ayat 216 tu kecil Allah situ. Asa an taqra'u say'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu kata Allah. Jojok ke seseorang, bongi ke orang, silakan boleh jadi kamu membenci sesuatu, membenci seseorang. Padahal yang kamu benci itu baik untukmu kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, menyayangi sesuatu, suka ke sesuatu, padahal yang kamu cintai, yang kamu sayangi itu buruk untukmu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tu maha mengetahui tapi kamu yang tidak mengetahui kata Allah. Itu sebab perlu sifat husnuzon dalam hidup. Bawa tak sadu wak tahu dia. Lemu tu sengenik warna dia agen dia Allah kawaknya. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Kami agen lemu tu saketek katnya. Dia sengenik tu kawak, maka wak taruh dalam hidup kau sifat husnuzon. Lanjut hadis tu Pak. Dia kata Rasulullah lanjut dia. Wa ana ma'ahu iza karoni. Dan ambo akan tetap bersama hamba ambo kata Allah. Saya akan tetap bersama hamba saya itu. Kapan? Iza karoni. Kalau nyolai masih ingat kambo, le masih zikir kambo kata Allah. Tetap Allah tekan menangkap kau. Sepanjang apa selama awak masih ingat ke Allah, Allah tetap bersama awak. Fazkuruni fi nafsi, apabila hambaku ingat dalam dirinya, kata Rasulullah. Zakartuhu fi nafsi, Allah tekan ingat dalam dirinya kawan. Wa in zakarani fi mala'i zakartuhu. Apabila hamba ambo tu ingat dekat ambo dalam kondisi, dalam keadaan orang banyak, di tengah-tengah orang banyak, mungkin dalam kota pesta baralik, mungkin di balai, masih ingat wak ke Allah, tak takutlah tak lupa dek wak Allah tu sedang seorang, sedang laki orang ramai, tetap wak ingat ke Allah tu. Kecil Allah tu zakartuhu fi nafsi fi mala'i khair minhum. Ambo kalau lebih ingat keknya lebih rancak, ambo ingat keknya selama walaupun di tengah orang ramai tu kecil. Rasulullah kecil Allah dalam hadis tu. Di ibu bapa, kalau awak ingat ke Allah, Allah ingat ke awak. Yang kedua, kalau Allah tu, awak zikir katnya tetap bersama jawab. Kemudian kalau awak ingat di tengah orang ramai tu, awak tak lupa ke Allah, Allah tak akan lupa ke awak walaupun orang ramai. Bahkan lebih eloknya mengingat awak. Kemudian kecil Rasulullah, ibu bapa, wa in taqarraba ilayya bashir
apabila hamba-hamba tu mendokek kat hamba sejongka. Sejongka wak dokek katnya. Kecik Rasulullah, taqarrabtu ilaihi zira'an. Ambo akan mendokek katnya saito kecik Allah. Sejongka wak dokeknya saito dokek kat awak. Wa in taqarraba ilayya zira'an, apabila nya mendokek hamba-hamba tu kat hamba saito. Kecik Rasulullah itu taqarrabtu ilaihi ba'an. Ambo akan mendokek katnya sadopu. Sejongka mendokek Allah, awak dokek ke Allah, Allah dokek ke awak sadopu saitu. Saitu awak mendokek ke Allah, Allah mendokek ke awak sadopu. Kemudian wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Apabila hamba-hamba tu berjalan biasa mendokek iambo kecik Rasulullah, kecik Allah, ambo akan berjalan bergogi ke inyu. Kalau awak bergogi mendokek ya Allah, inyu berlari kancang ke awak. Berarti kebalikannya ibu bapa, kalau kita menjauh ke Allah sejongka, Allah menjauh setu. Kalau awak jauh ke Allah setu, Allah sedopu. Kalau awak mendokek berjalan menjauh ya Allah tu berlambik-lambik, inyu kau kancang menjauh ya awak. Maka tu sebutnya bu bapa, orang kafir ni semakin kafir. Orang taat semakin taat. Kalau bahasa kita di kampung, sebenarnya Pak Ibu nanti jogon tu orang lagi jago. Tapi kalau nak lolok dia patober selimut. Di bapak-bapak ibu-ibu, kau dasar-dasar wak zikir ke Allah. Banyak ayat dan hadis lain. Kita pacengkit saja. Kau tu tak tinggal eh. Yang ketiga, mungkin tak akan selesai ketujuh ada mau sampai bagi salah. Dua baru pengertian dasar hukum berzikir. Yang ketiga, keutamaan berzikir. Anang kau dapat dari zikir tu. Apa hanya dapat kau tengok tiponi aja. Seharusnya kau balik ke rumah awak tu istirahat je dan saji. Baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah untuk bima qatu aja. Tak. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Bapak Ibu dan berdasarkan Al-Quran, kau paling kurang kau tak paling banyak dah. Paling kurang ibu bapa keutamaan berzikir tu 4. Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Keutamaan pertama, orang yang berzikir itu serupa yang saya sampaikan di pengantar tadi, akan diingat di Allah. Tuan-tuan maaf, tandanya orang berzikir itu akan diingat di Allah. Mana Allah mengada Qurannya, mana hadisnya. Salah satu ayat Quran tu apa ibu biasa orang nak berzikir diingat mengingat Allah, Allah ingat kenyo. Tu Al-Baqarah 152, fazkuruni ashkurkum. Ingatlah kamu kepada aku akan ingat kepadamu kecil Allah. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukur kepadaku jangan engkar. Jadi orang yang selalu berzikir, orang yang selalu ingat ke Allah, Allah tidak akan pernah melupakan orang itu. Itu satu. Yang kedua ibu bapa, orang yang berzikir itu hidupnya beruntung. Tak rugi dah. Walaupun mungkin orang mengecekan bahagia, ada ke rugi dah. Atau akan balik ke masjid, sudah Assalamualaikum, kadang ke kiri tu bacalah istighfar, bacalah riku, bacalah itu, bacalah doa. Kan habis hari dek. Secara macam kasek mata, calik mata telanjang, atau calik duniawi, mungkin dia juga banyak terpakai kotu dia. Tapi di sisi Allah, orang yang zikir itu tak ada rugi. Pasti beruntung. Kalau mungkin tak secara materi, secara non materi beruntung. Bapak Ibu bisa buka hadis dari Rasulullah, dari Bukhari Muslim itu. Dari Abu Hurairah. Kecik Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, reda Allah daripadanya, berkata dia. Siapa yang berkata? Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil. Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basyiru fi tariqin Makkah.
Famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Pada suatu waktu kecil Abu Hurairah, Rasulullah tu pai berangkit ke Mekah. Tu pai ke Mekah. Nyo lewat bukit yang namanya Bukit Jumdan. Kemudian berkata dia, apa kata Rasulullah itu? Siru haza Jumdan. Pergilah kalian, inilah yang Bukit Jumdan itu. Kemudian sabaqul mufarridun. Maka sangat beruntunglah orang mufarridun kecil Rasulullah. Ditanya oleh sahabat. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah. Siapa orang mufarridun tu Rasul? Kecil Nabi, ibu bapa, siapa orang nama beruntung tu? Sabaqul mufarridun. Maka beruntunglah orang-orang mufarridun. Siapa mufarridun itu ya Rasulullah? Kecil Nabi, orang mufarridun itu az-zakirunallaha katsiran wa zakirat, yaitu laki-laki atau perempuan yang zikir kepada Allah. Itu orang mufarridun itu. Jantan tu pedusi. Dan selalu ingat ke Allah. Maka diistilahkan dari Rasulullah mufarridun. Itu orang yang beruntung tu. Dia tidak rugi dah buat jemaah sekalian. Dan ketiga, orang yang berzikir itu orang yang hidup. Dibandingkan dek Nabi, bu pak, antara orang yang zikir dan orang yang tidak zikir ke Allah, sama bandingan dek Nabi antara orang hidup dan orang mati. Itu bandingan dek Nabi. Juga hadis dari Bukhari Muslim. Kecik Rasulullah. Mathalul lazi yazkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya atau kepada Allah. Wallazi la yazkuru rabbahu. Semua orang dalam zikir dan tak berzikir itu. Mathalul hayy wal mait. Semua bedanya antara orang hidup dan orang mati. Itu dibanding Nabi. Nang kompek. Orang yang zikir itu kata Rasulullah, Bapak Ibu, amal soleh yang dapat mengampuni itu menghindarkan dari siksa neraka. Itu nang kompek. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Rasulullah. Hadis dari At-Tirmizi, Ahmad dan Al-Hakim. Bahasa orang zikir itu tanda dari azab neraka. Hadis dari Abu Darda. Kecik Rasulullah ke Abu Darda, Bapak Ibu. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda berkata dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi ke Abu Darda. Tuhan kecik Nabi. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Wahai Abu Darda, maukah aku tunjukkan kepadamu atau ambojen ke engkau amal nan paling elok, ibadah nan paling rancak, wa azkaha inda malikikum, dan paling berosia dari sisi Allah atau dari sisi penguasa, dari sisi raja. Dikone kecilnya di Rasulullah ke Abu Darda tu, maukah engkau tunjukkan amal nan paling rancak di antaramu dan paling berosia di sisi Tuhanmu? Bukan hanya paling rancak, bukan hanya sekali yang berosia, tapi apa? Wa arfa'iha darajatikum, tapi akan mengangkat derajatmu di sisi Allah. Diangkat derajat di sisi Allah. Kalau Quran mengecek ni bu bapa dua nan bisa mengangkat derajat waktu di sisi Allah. Surah Al-Mujadalah itu apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum, yaitu orang yang beriman kepada Allah di antaramu. Sudah itu apa? Wa utul ilma darajat, orang yang punya ilmu di antaramu.
Itu kalau Quran mengecek. Dimangkit darjat itu, kalau menurut Al-Quran surah Al-Mujadalah itu pertama iman kuat, yang kedua ilmu pengetahuan. Tapi menurut kecek hadis kau ibu bapa, ada amal yang dikecek engkau Rasulullah ke Abu Darda dan Rasulullah dan kau amal yang paling gancak, yang paling berhasil di sisi Allah. Kemudian kau mengangkat derajatmu di sisi Allah, kata Rasulullah itu, wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal wariqi, dan akan lebih elok daripada impak, daripada sedekah. Apa yang disedekahkan, apa yang diimpakkan, lebih bagus dari semua harta kekayaan berbentuk emas, zahabi wal wariq. Lebih rancak itu tu daripada kalian impakkan, kalian sedekahkan sodomi nado kalian kecil Rasulullah. Barau min nado di waang Abu Darda, barau perak nado di waang. Ang impaan sado kau orang membutuhkan. Tapi nan kana mo kecil engkau lebih rancak pada itu kecil Rasulullah. Daripada impak ome perak, daripada amal yang paling rancak, yang paling berhasil, yang mengangkat derajat itu. Kemudian kata Rasulullah, min antal qaum aduwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih rancak kalau bayi engkau ke medan perang, atau pergi perang menegakkan agama, engkau potong leherlah musuhmu, atau leher kamu dipotong oleh musuhmu. Rancaknya pada itulah. Jadi ibu bapa an dikecek Nabi Tuhan, kelebihannya rancak dari seluruh amal yang dikerjakan rancak. Kemudian paling berhasil di sisi Allah, kemudian angkat derajat awak, meninggi derajat awak di sisi Allah. Kemudian lebih rancak daripada awak impaan seluruh ome perak nado di awak. Kemudian lebih rancak awak pada membunuh musuh-musuh orang yang akan menghancurkan Islam. Kata Abu Darda, bala ya Rasulullah, mau Rasulullah. Akan mangkit derajat ambo di sisi Allah, nambah rosia di sisi Allah. Kemudian lebih rancak pada ome perak ambo sumbangkan, ambo impakkan. Tu Rasul akan lebih rancak pada itu. Kecil Rasulullah. Qala zikrullah ta'ala, engkau ingat ke Allah, terzikir ke Allah. Kemudian kata Mu'az bin Jabal, ibu bapa jamaah berbahagia, ma syai'un anja min azabillahi min zikrillah. Ndak ada yang kan bisa maindan awak, menjauhan awak dari azab Allah. Dah kecik Mu'az bin Jabal. Ada illa bizikrillah, kecuali zikir ke Allah. Itu yang bisa menghindarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tumpek keutamaan zikir menurut hadis yang mau baca sampai itu tu. Banyak yang lain-lain sebenarnya lain. Sikit-sikit saja. Yang kampe, manfaatnya zikir itu kawat. Keutamaanlah kita sampaikan sampai. Manfaatnya apa? Menurut Al-Quran ya hadis tu. Cukup yang boleh sampaikan 2 ayat Pak. Pertama, manfaat berzikir ke Allah itu, kalau menurut Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45 itu, orang yang berzikir kepada Allah akan terhindar dari perbuatan maksiat. Pas waktu. Lalu deh, syuk sambung. Tujuh kajian. Lalu deh ya. Demikian saja dulu yang dapat mau sampaikan. Nombor tu datang dari Allah dan salah dari ambo pribadi. Billahi fi sabilillah al-birru man ittaqwa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.